teman-teman. Namaku Alexander Julian. Aku akan melanjutkan kisahku bersama Levi. Kisah yang aku berikan judul Cintaku di Kampus Bandung. Teman-teman, waktu itu aku lagi di kampus. Suasana sedang ada yang rame di depan ruang kantor senat mahasiswa. Jujur, aku tidak mau tahu. Aku sedang malas berhubungan dengan orang-orang di sana. Levi sendiri juga tidak kunjung menjawab teleponku atau juga berusaha menelponku balik. Entahlah, hal itu membuat aku agak sedikit kesal. Aku hanya berniat nanti kalau di kelas aku akan coba bicara padanya. Perjalanan menuju kelas. Tiba-tiba aku bertemu dengan teman-temanku. Salah satunya Robi. Dia berucap, "Gila, itu parah banget, men," kata Robi sambil menghampiri ke arahku bersama anak-anak basket lainnya. "Nah, emang ada apaan?" Saut Erik yang memang selalu tertarik pada hal-hal yang berbau gosip. Kadang aku juga tidak habis pikir kenapa teman-temanku yang berperawakan maco dengan badan tinggi khas pemain basket, tapi mereka juga bawel dan suka bergosip macam anak-anak cewek. Robi pun melanjutkan ceritanya. "Dugaan kamu benar, Rik. Erik menjawab, "Dugaan? Dugaan yang mana?" Robi melirik kami satu persatu sebelum kemudian bicara dengan agak sedikit berbisik. "Soal itu, si Humo sama Harlan," sambar Erik dengan mata yang sudah berbinar. Bukan Harlan, tapi William." "Hah?" seru kami nyaris bersamaan. Robi cepat menyuruh kami untuk diam. Perasaanku semakin tidak nyaman. Lebih tidak enak dari semalam. Sesuatu buruk apakah yang sudah terjadi? "Emang gimana ceritanya? Ada apa?" Ferry dan Erik semakin bersemangat untuk meminta Robi melanjutkan ceritanya. "Jadi katanya semalam si Levi udah berbuat gak senonoh sama William." Waduh, teman-temanku berseru lagi sementara aku semakin tidak nyaman dengan debaran di dadaku. Rasanya jadi sakit. "Kok bisa, Rob?" Robi pun menceritakan semua yang sudah didapatnya dari dalam kantor senat. Menurut cerita yang beredar, semalam William dilecehkan oleh Levi. Bahkan ada beberapa bukti yang sudah melengkapi. Sekarang para senat sedang rapat untuk membahas apakah Levi pantas atau tidak dicalonkan sebagai ketua senat.
Jadi sekarang di dalam Levi sedang disidang. Aku bertanya. Enggak, aku nggak ngeliat dia. Kabarnya sih dia kabur dari semalam. Sumpah aku nggak percaya. Gumam Ferry sambil menggelengkan kepalanya. Tapi kenyataannya emang gitu, Fer. Bener kan? Orang yang punya sisi lain itu bahaya. Pas dia berduaan sama William, udah gitu di tempat sepi, sudah pasti dia gak bisa nahan diri. Sahut Robby, ditambahi dengan analisanya yang ya mungkin terdengar masuk akal. Astaga. Sejenak aku berpikir dalam otakku. Apa benar Levi seperti itu? Apakah mimpiku semalam itu adalah sebuah pertanda? Aku berdiri dari dudukku dan mendadak semakin tidak enak hati. Jika Levi tidak ada di sana, terus di mana dia sekarang? Aku gak yakin kalau dia kabur karena malu. Di kelas pun, suasana juga semakin ramai. Keningku berkerut ketika Dara memperlihatkan beberapa buah foto di dalam handphonenya. Dan itu adalah barang bukti yang sudah menggemparkan nyaris seisi kampus. Terutama di kalangan senat mahasiswa. Foto Levi yang sedang berbuat tidak wajar dengan William. Aku sempat melihatnya. Levi berpelukan dengan William. Dan aku bisa melihat dia begitu menikmati berada dalam pelukan cowok itu. Darahku cukup mendidih sekarang. Shit. Aku juga gak nyangka kalau Levendra kayak gini. Suara Dara menghentikan gerakanku yang sudah akan merebut handphonenya karena ingin membuangnya. Aku langsung menarik nafas dalam-dalam mencoba menenangkan diri. Aku bertanya pada Dara, dari mana kamu dapat itu? Ini, foto-foto ini aku dapat dari anak-anak senat. Teman-teman di sini, by the way, ada yang pengen lihat gak sih? Aku agak emosi waktu itu. Rah, harus ya kamu sebarin kayak gini. Aku gak nyebarin, Lex. Cuma ngasih lihat aja ke teman-teman. Barangkali mereka pengen tahu. Bego, itu maksudnya sama aja, gerutuku. Lex, ini nih yang aku takutin. Kalau kamu terlalu dekat sama Levi. Dia memang baik, memang pintar. Tapi ingat, dia tetap gay. Dan kita gak tahu kalau misalnya dia juga punya niat macam-macam sama kamu. Kata Dara seolah-olah sedang menasihatiku. Aku hanya terdiam. Aku merasa sudah tahu lebih banyak soal Levi daripada dia. Tapi harus kuakui, tingkah Levi kepada William itu sangat mengusikku. Siapa ya yang tak akan tergoda oleh William yang ganteng seperti itu? Kemungkinan Levi tidak bisa mengendalikan diri. Mungkin saja terjadi.
Dan aku jadi merasa dihianati sekarang. Apalagi Levi pun menghilang. Gak ada kabar. Lex, mulai sekarang kamu harus dengerin aku ya. Jangan sering-sering deh ngabisin waktu sama orang yang gak seharusnya temenan sama kamu. Ucap Dara sambil mengusap pelan bahuku. Aku hanya bisa terpaku. Perasaanku tidak karuan. Marah. Bingung. Terluka. Kecewa. Sedih. Tapi aku juga kangen sama Levi. Di rumah, emosiku masih belum bisa terkontrol. Dengan agak asal-asalan, aku mengambil popcorn dari mangkuk besar yang barusan dibawakan oleh Mbak Lydia. Beberapa butir popcorn berjatuhan di lantai, tapi aku tidak peduli. Benar-benar suasana hatiku sedang buruk sekali dari sejak masih di kampus tadi. Kejadian hari ini sungguh menguras pikiran dan perasaanku. Mbak Lydia pun marah. Dia menegurku. Lex, pelan-pelan dong. Berantakan itu. Aku tidak mendengarkan dan malah mengulanginya ketika mengambil popcorn lagi. Ini anak bisa gak sih kalau lagi bete, lagi ada masalah di kampus, gak usah dibawa-bawa ke rumah. Aku melirik tajam pada kakak sepupuku itu. Udah Mbak, gak usah bawel, kataku dingin sambil kemudian beranjak dari sofa bermaksud menuju ke kamarku. Barusan sempat kulihat wajahnya terkaget melihat jawabanku kepada Mbak Lydia itu. Meski kami sering terlibat pertengkaran-pertengkaran kecil, tapi sebenarnya itu tidak pernah ada yang serius. Dan sekarang Mbak Lydia tampaknya sadar kalau aku sangat-sangat bad mood. Jadi dia pun tidak membalas ucapanku, hanya memandangku sambil menggelengkan kepalanya. Aku meminta maaf di dalam hati. Ya, aku lagi butuh waktu untuk sendirian. Tanpa ada orang yang menegurku dulu. Aku menuju ke kamar. Kemudian aku berbaring di kasur. Aku melempar-lemparkan bola basket kesayanganku ke atas. Pikiranku masih berkecambuk. Kalau tidak jelas. Tadi sempat berpikir kalau ingin menyesali semua ini. Menyesal karena sudah coba-coba mengiyakan untuk berpacaran dengan Levi. Menyesal karena sudah penasaran pada cowok manis itu. Menyesal karena aku sudah mulai jatuh cinta kepada dia. Aku memeluk bola basketku dan agak menekannya ke dadaku. Ada rasa sakit di sana. Rasa menyesakkan yang seolah-olah sedang aku rasakan saat ini dalam hatiku. Rasa sesak dan sakit ini menurutku lebih sakit ketimbang saat aku ditolak oleh seorang perempuan. Mataku mulai mencoba terpejam. Tiba-tiba aku mendengar alunan ringtone dari handphoneku. Sesaat aku membuka mataku. Melepaskan bola basket dari dekapanku dan mengulurkan tangan untuk mengambil handphone yang aku simpan di bawah. Sesaat aku melihat
nama Levi muncul di handphoneku itu. Aku pun cepat-cepat menyentuh tombol OK di layar handphoneku. Dari suara telepon itu, Levi berkata kepadaku, "Halo, Lex. Lex?" Sapa Levi. "Kemana aja kamu?" "Maaf Lex, aku baru menghubungin kamu." "Kabur kamu? Kamu gak bisa nunjukin muka yang sok alim itu sama aku lagi?" Aku terbawa emosi. Aku menyerganya perlahan. Emosiku mulai aku kontrol. Aku gak kabur, Lex. Kamu tahu, kelakuan kamu yang malu-maluin itu udah nyebar ke hampir seluruh kampus. Semua anak-anak ngomongin kamu sekarang. Gak akan ada lagi yang mau respect sama kamu. Di mana harga diri kamu? Levi tidak menjawab. Dia terdiam beberapa detik di sana. Dia mungkin shock dengan mendengar kemarahanku tiba-tiba ini. Tapi aku lebih baik mengungkapkannya daripada aku menutupinya dan bertingkah seolah aku tidak tahu apa-apa. Kaget kan kamu? Aku udah tahu semua, Lev. Kamu gak bisa ngelak lagi. Lex, aku gak ngerti kamu ngomong apa. Aku ngomongin soal kelakuan kamu dengan William. Kamu paham gak sih? Oh, soal itu. Apa? Aku gak nyangka ternyata kamu sama aja kayak orang dengan punya sisi lain yang lainnya di luar sana. Wajah kamu emang sok manis kan? Kamu emang bertingkah sok baik. Potongku semakin kejam menuduhnya. Entahlah, aku tidak peduli. Aku sedang marah sekali. Enggak, Lex. Kamu salah paham. Jangan percaya sama orang-orang. Aku bukan percaya sama orang, tapi aku udah ngeliat buktinya. Tapi Lex, itu tidak seperti yang kamu lihat dan tidak seperti yang orang-orang katakan. Kamu harus dengerin aku. Aku mohon. Kenapa aku harus dengerin kamu? Kenapa aku harus percaya sama orang yang sudah mengkhianati dan udah ngecewain aku? Lex, please. Nanti aku kesana ya, buat jelasin semua. Tapi sekarang aku belum bisa. Sekarang aku gak peduli. Aku rasa aku memang harus mulai ngejauhin kamu, Lev. Aku gak seharusnya tahu dunia gak benar seperti ini. Udah, cukup ya. Terserah. Kamu mau jelasin apa? Tapi kayaknya lebih bagus kalau kita gak usah kenal lagi. Lex, kenapa jadi seperti ini? Sudah, aku gak peduli. Aku pun mematikan ponselku. Kemudian melemparnya ke atas bantal. Aku mulai mengumpat dalam hatiku. Emosiku tidak bisa ditahan lagi.
Semua pembelaan yang dia katakan malah justru membuat aku semakin panas. Aku tidak bisa berpikir jernih. Aku hanya tahu kalau sekarang aku sakit dan aku sesak karena sakit hati sudah dikhianati oleh orang yang baru saja aku mulai suka sama dia. Aku menutup wajahku dengan bantal. Aku harus menyudahi ini. Melupakan Levi dari sekarang. Aku lebih baik mengubur dalam-dalam perasaan yang sepertinya sudah mulai tumbuh dalam hatiku. Tapi kenapa? Rasanya jauh lebih sakit daripada gara-gara patah hati yang pernah kurasakan sebelum-sebelumnya. Singkat cerita, keesokan harinya, urusan di Senat jadi semakin kacau. Robi mulai berkata ketika kami sedang berkumpul di sebuah kafe yang biasa aku datangi kalau sedang suntuk di rumah. Kebetulan anak-anak basket malam ini memang sedang ingin berkumpul di sana. Dan ditambah Dara yang sudah pasti selalu ingin ikut kemanapun aku pergi. Ini hari kelima dari sejak masalah besar di Senat. Dan hari kelima juga aku tidak bertemu Levi. Aku berusaha untuk tidak memikirkannya dan tidak mencari tahu sebenarnya ada apa. Aku harus konsisten dengan perkataanku di telepon waktu itu. Teman-temanku masih membicarakan hal itu. Mereka mencari tahu di mana sebenarnya Levi berada. Gak ada yang tahu dia kemana. Erik berusaha menjawab pertanyaan teman-temanku. Emang gak ada yang nyari di rumahnya? Dara menggelengkan kepalanya. Anak-anak bilang kalau dia masih ngerasa punya tanggung jawab, dia harusnya muncul sendiri. Kalau enggak, ya berarti dia udah jelas gak akan diterima di Senat lagi. Batas waktunya sampai kapan itu? Kali ini Dara mengangkat kedua bahunya. Menurutku, dia kan harus kuliah. Jadi pasti dia akan balik ke kampus. Aku hanya mendengarkan pembicaraan teman-temanku itu sambil cukup membuat nafasku terengah-engah. Sambil meminum es latte, melihat keluar jendela di sampingku. Terserah kalau mereka mau menyebutku tidak asik, tapi suasana hatiku belum membaik. Aku memang sedang tidak tertarik juga dengan obrolan apapun, apalagi berhubungan dengan kasus kemarin. Dara menoleh ke arahku. Mungkin dia menyadari aku yang menjadi lebih pendiam belakangan ini. Entah kalau dia juga menyadari aku jadi seperti ini karena kejadian kemarin-kemarin. Rokok, Lex? Dara tiba-tiba menyodorkan sebatang rokok padaku. Kamu kelihatan kusut banget. Berapa hari kamu gak ngerokok? Ya. Aku mengambil rokok di tangannya dengan agak ragu. Aku melihat teman-temanku yang lain sudah berpencar, bercanda-canda dengan berisik seperti biasa. Di meja hanya tinggal aku dan Dara. Gak tahu lah, lupa.
Sejak Levi melarangku agar tidak banyak-banyak merokok, aku memang jadi menguranginya. Hingga aku pun jadi terbiasa sampai berhari-hari tidak menyentuh rokok sedikit pun. Seperti yang Levi bilang, aku mengganti dengan permen dan makanan kecil. Tapi sekarang Levi gak ada. Ya sudahlah, aku bebas. Mau ngerokok kayak mau apa kayak. Lex, kamu kok jadi berubah ya? Kata Dara sambil bersiap menyalakan api dari geretan untukku. Begitu aku sudah menyelipkan rokok di antara bibirku. Siapa yang udah bikin lo berubah? Aku melepaskan lagi rokok di bibirku dan menjauhkannya. Menurut kamu, aku berubah? Aku bertanya pada Dara. Iya. Aku jadi lebih baik atau jadi lebih buruk? Dara tidak menjawabnya. Rah, nilaiku makin banyak yang bagus. Aku juga jadi rajin ngerjain tugas. Aku bisa ngatur waktu belajar sama main basket. Dan aku juga sudah mulai ngurangin rokok. Kamu tahu kan, kalau rokok itu nggak baik. Apalagi aku pemain basket. Aku malah membeberkan sendiri semua perubahan yang memang sudah terjadi padaku selama ini. Semua perubahan yang secara sadar aku ingat adalah berkat Levi. Aku menyimpan rokok itu di meja dan menarik nafasku dalam-dalam. Dara hanya memandangiku. Dia mungkin bingung kenapa aku menjadi emosional seperti saat itu. Jadi, emang ada yang ngerubah kamu? Tanya Dara. Ada. Levi. Dia menyebut nama yang sebenarnya sudah tidak mau aku ingat lagi. Dan kenapa dia bisa menebaknya? Aku tidak menjawabnya. Aku diam. Tidak mengiyakan. Namun juga tidak membantah. Beberapa saat mata kami saling memandang. Sampai kemudian Dara menyerah lebih dulu. Sebelum akhirnya beranjak dari dekatku.